Oh, amat dekat tuh. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, deket BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung. Saya sebagai cucu sultan, ya, merasa miris kalau masyarakat saya, kalau kata orang Padang, tikui mati di lumbung. Bayangkan, satu kecamatan saja di HUU, ya, bisa menghidupi 1000 tahun, selama 1000 tahun orang masyarakat dunia. Tidak ada alasan masyarakat Bima dan Dompu untuk miskin. Dengan harta kekayaan yang diwarisi oleh leluhur saya, Sultan Bima. Gitu loh. Kenapa saya bilang leluhur saya? Karena verpondingnya sudah saya cek semua atas nama Raja Bima. Ya. Semua verpondingnya, hampir separuh Pulau Sumbawa itu verpondingnya atas nama kakek buyut saya, Raja Bima. Saya sudah cek semua. Makanya saya berani berbicara. Gitu loh. Saya ini orang kaya, Pak, cucunya Sultan Bima. Gitu. Yang saya gaungkan sekarang ini bukan buat kepribadian saya. Buat masyarakat saya, orang Bima dan Dompu. Gitu. Makanya saya teriak, orang Bima dan Dompu nggak boleh miskin. Karena dia diwarisi oleh buyut saya sebagai Sultan Bima. Itu gunung-gunung, tanah-tanah yang berisi emas dan uranium. Itu baru satu kecamatan, Pak. Jadi bukan menghayal saya. Ini cerita berdasarkan penelitian secara empirik. Gitu loh. Ada dasarnya saya berbicara. Dan tokoh-tokoh nasional, profesor ahli penelitian perut bumi itu sudah berbicara. Gitu loh. Dan kita nggak bisa bercanda. Jokowi saja sudah berbicara. Jadi kalau masyarakat gua nih susah, miskin, orang Bima miskin, gua akan teriak. Gitu loh. Gua nggak terima karena masyarakat gue ini bisa miskin. Ya, perut bumi emasnya digali oleh orang, tapi masyarakatnya masih miskin di sekitarnya. Gua nggak terima gitu loh. Nah, gua sebagai anak cucunya Sultan berteriak, tolong sejahterakan rakyat saya. Tolong sejahterakan rakyat saya yang ada di Dompu dan Bima. Jangan sampai rakyat Bima melarat. Jangan sampai rakyat Dompu melarat. Hanya itu aja permintaan gue. Kalau gue udah kaya, coy. Gue ngapain minta kekayaan buat orang Bima? Gue udah kaya, gue sendiri udah kaya. Ngapain gue minta buat orang? Gitu, ya. Mau istilahnya asal-asalan. Karena kita nih lidah yang dipakai. Apalagi kami cucunya Sultan. Lisan kami yang dipakai, syahadat kami yang dipakai. Nggak boleh kami itu berbohong. Masalah gunung udah clear ya. Gunung 2 lu mau gue ceritain nggak Gunung 2? Hah? Gue suka sama Gunung 2. Kenapa? Tiap pagi gue pasti nyusu di Gunung 2. Gue nyusunya pagi, siang, malam. Gue nggak mau nyusu dari kaleng, nyusu langsung yang dari Gunung 2. 1, 2, 3, yuk. 5 menit tidak nih. Lihat jam lu. Ya. Abang bilang dulu mau ngapain, bilang dulu. Hari ini gue mau mindahin hujan ya. Bukan mindahin Hotman ya, mindahin hujan ya. Awas, takutnya Hotman ke bawah juga, gue pindahin ke kampungnya ya. Lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. 5 menit tidak. 5 menit berhenti. Lihat jam lu. Nah, dah. Asu. Maka saya minta pada Pak Prabowo, tolong kasih jabatan saya, Pak. Menteri, minimal menteri koordinator pengawas aparatur negara. Ya, dan beri kewenangan saya untuk memecat mereka. Saya pecah-pecatin itu, saya evaluasi. Program pertama saya ketika saya menjabat sebagai menteri koordinator pengawas aparatur negara adalah mengevaluasi semua kerjanya. Saya periksa semua tuh. Mana rapor merah kalian? Yang rapor merah saya pecat-pecatin, saya buka lagi pendaftaran baru. Misalnya Mahkamah Agung, ada hakim-hakim yang saya pecat, saya buka lagi pendaftaran baru. Yang jadi hakim mau silakan. Ngapain sih susah-susah, kadernya banyak kok. Sarjana hukum banyak yang ngelamar di Mahkamah Agung, banyak yang ngelamar di jaksa, banyak yang ngelamar di polisi. Kita ini terlalu terpaku gitu dengan sistem-sistem yang ada ini. Sehingga semua yang cacat itu dianggapnya sah. Dan kecacatan itu dianggap sah, akhirnya menjadi jurisprudensi. Jurisprudensi adalah acuan hakim, acuan penegak hukum untuk melegalkan semua yang salah nantinya. Makanya kecacatan-kecacatan ini jangan dilegalkan. Kalau dilegalkan akan jadi nanti. Hari ini pembekuan bas advokat sudah dilaksanakan. Artinya makam para advokat sudah digali oleh advokat. Ya, kalau advokat hari ini nggak bersuara, makamnya sudah digali.
Kalau advokat tidak berusaha untuk melakukan ini dan membantah ini melalui pengadilan dan lain-lainnya, ini advokat satu persatu akan dikubur di sini bersama saya. Saya nih yang dikubur duluan. Saya adalah tonggak sejarah adanya berita acara sumpah yang dibekukan. Sejarah loh dalam dunia peradilan di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia sekarang ini, di dunia bahkan, tonggak sejarah berita acara sumpah dibekukan. Hari ini. Oke, Bang. Kuburan para advokat sedang dibuka dan digali. Besok banyak advokat-advokat yang protes dan ingin membela hak-hak kliennya dikubur di sini juga karena melawan dan melalui sistem yang sama. Makanya saya sekarang ajukan keberatan untuk saya ajukan ke PT UN, gitu loh. Jadi cara-cara yang salah begini memalukan sekali. Dan praktisi-praktisi hukum yang paham seperti saya ini, saya rasa yang lainnya tertawa, senyum gitu loh, melihat lembaga sebesar Mahkamah Agung ini kok bisa begini tindakannya gitu kan. Gitu. Oke, Bang, mungkin kok bisa berdasarkan apa berdasarkan apa ya? Tolong kamu nanya dulu ya, saya pikiran saya jadi hilang ya, jangan bawel maksudnya, diam aja. Jadi maksud saya di sini kita ini jadinya apa ya, maksudnya kita itu jadinya dilihat tidak profesional dan lucu kayak anak kecil gitu loh, hanya dipaksakan. Besok kalau ada yang kritik menteri, tahu tuh dicari kesalahannya lalu di penjara lagi. Tradisi kayak gini tradisi kotor gitu loh. Objek perkaranya dulu dibongkar, ya baru nyari kesalahan orang. Begitu. Saya jadi lucu, jadi istilahnya hari ini kok ada pembekuan, istilah pembekuan. Emangnya es kebo dibekuin? Kalau es kebo nggak apa-apa dibekuin di kulkas. Ini kan aturan, Pak. Jangan dibikin sesederhana itu, Pak. Memalukan. Konstruksi hukumnya acak-acakan. Tanya pada Profesor Yusril yang sekarang jadi Menko Polhukam, tanya, pasti pendapatnya sama dengan saya. Kalau beliau berbeda berarti beliau kurang pemahamannya. Tanya Profesor Mahfud MD, pasti sama dengan saya. Gitu loh. Karena jangan diada-ada. Gitu. Hal yang nggak ada ya nggak ada. Kalau saya tidak dibekukan, jangan dibekukan. Kalau nggak ada undang-undangnya jangan diadakan. Kalau mau bikin seperti itu, bikin undang-undang baru atau peraturan baru, baru saya dihukum. Gitu loh. Saya tidak pernah diberikan pemberitahuan terhadap undang-undang yang baru, peraturan yang baru, lalu saya dibekukan. Dasar hukumnya apa untuk membekukan SK saya? Ini memalukan. Ganti Ketua Mahkamah Agung, saya yang ganti. Kalau memang pada nggak ngerti hukum, saya yang ganti. Gitu loh. Jangan memalukan lembaga yang sudah besar seperti ini. Saya sangat sayangkan ya, Ketua Mahkamah Agung ini orangnya cerdas, orangnya sangat sederhana. Tapi tolong di bawah-bawahnya ini tolong direvisi gitu loh. Memalukan ini, kan dikit banyaknya keluarga saya banyak yang kerja di sana, banyak yang udah jadi Mahkamah Agung juga, Hakim Agung, gitu. Ya? Iya. Ini gue tunjukin video ya, tambang emas ya, baru satu kecamatan ya, tambang emas uranium, 2 juta metrik ton yang gue bilang itu, gunung ya, warisan leluhur gue Sultan Bima. Karena kenapa gue bilang warisan leluhur gue sebagai Sultan Bima? Karena itu alas haknya verponding atas nama kakek buyut gue. Dari Bima sampai ke Sumbawa, hampir ke Sumbawa, separuh Sumbawa, itu verpondingnya atas nama kakek buyut gue. Raja Bima, Sultan Bima. Yang mulia Sultan Bima ya. Jangan kaget, Sultan mah bebas. Punya uranium yang bisa menghidupi orang 1000 tahun lamanya. Ya, orang sedunia. 1000 tahun itu uranium. Saking mahalnya, 1000 kali lipat dari harga emas. Jadi itu baru satu kecamatan. Di Bima Dompu itu ada puluhan kecamatan yang isinya gituan semua, mangan, biji besi, ya kan, pasir besi, uranium, tembaga, terus pokoknya banyak deh hasil kekayaan alam yang diwariskan oleh Raja Bima kepada rakyatnya gitu. Makanya gue selalu bilang, jangan miskinkan rakyatku. Kalau HUU itu diambil emasnya, uraniumnya, tolong orang HUU, Dompu, Bima semuanya harus disejahterakan. Ya kan, bayangkan kekayaan itu bisa menghidupkan orang selama 1000 tahun loh, orang dunia. Ya, kalau dihitung-hitung secara akumulatif ya. Makasih. Gue milik Prabu Raden Ngabe Awan, cucu dari Raja Pajajaran dan Raja Banten. Ya, beliau nunjuk gue dengan keluarga sebagai pengacara. Ya, keluarga beliau dengan beliau nunjuk gue sebagai pengacara untuk mengurus tanahnya seluas 110.000 hektar. Bang, terkait mengandung uranium yang bisa Kalau yang uranium itu beda. Itu di kampung saya di Bima dan Dompu. Wilayah Kesultanan Bima. Yang dipimpin oleh kakek buyut saya sebagai Sultan Bima dulunya. Bima Dompu. Namanya, Bang? Ya? Siapa namanya? Ya Sultan Bima, Sultan semuanya banyak kan, Sultan sejarahnya tuh. Bang, kan itu bisa ngalahin seorang Hotman Bang dengan apa yang Abang punya ya?
Hotman itu cuman sepetak doang, tanah gue dia kalah, apalagi segunung gitu loh. Nggak ada apa-apanya. Hotman itu cuma punya ruko berapa biji, sama berlian yang dia bangga-banggakan begini sama Lamborghini. Kalau gue kan gunung gimana? Ini samain sama gue. Masalah sepetak doang. Nggak ada apa-apanya, cuma sepetak doang, gitu loh. Dan dia emang spesialis sama sepetak, nggak bisa ngelawan gue. Ya. Bang, abang disuruh pulang kampung sama Bang Hotman. Hotman pulang kampung. Oh enggak, gue lahir di Jakarta, kampung gue di Jakarta, hari-hari gue ditanam di Jakarta. Hotman yang pulang kampung karena dia di sono no. Di Siantar apa di mana tuh ya? Simalungun ya. Lo pulang lo Hotman lo, nggak pantas Jakarta lo. Gue orang Jakarta nih. Lahir di Jakarta ya. Gue mau orang elit ya. Gue kakek gue kerja di istana ya. Bokap gue di istana dan hari-hari gue ditanam di depan istana. Istana presiden ya. Ingat lo, kalau lo suruh pulang kampung, nih kampung gue Jakarta. Walaupun kong nenek moyang gue di Bima ya. Lo kalah gaul sama gue Hotman. Aduh. Tapi Hotman yakin karir abang akan berakhir gimana Bang? Hotman yakin karir abang sebagai pengacara akan berakhir? Karir Hotman habis sama gue sikat. Bang, gaya abang dianggap Hotman sudah artinya tidak laku lagi di era sekarang dan abang gaya dia justru nggak laku lagi, gaya kayak gue yang laku sekarang. Dia udah nggak laku dia tuh 2004 ke belakang ke bawah dia masih laku. Kali 2004 ke atas dia udah nggak laku gaya kayak gitu. Gaya halo, orang udah muak semua. Ini ya Hotman Paris ya berlian udah gak laku. Itu kalau yang cincin gaya-gaya gitu, gaya-gaya ria ya, gaya-gaya ria seperti Hotman itu lawannya orang-orang seperti saya. Bang, kalau cincin yang abang pakai itu apa tuh bang? Ini bacang. Ini dari kampung nenek saya, nenek buyut saya Sultan Ternate. Bacang. Ya. Bacang. Dari kampung Maluku Utara. Nggak ada makna. Jadi gue cinta dengan kampung nenek buyut gue. itu sempat disinggung juga sama Hotman. Iya. Iya, gimana? Kalau dia nyinggungin nih orang Maluku ngamuk semua. Karena ini cincin kebanggaan kami orang Maluku. Ya. Nenek gue orang Maluku. Pesan buat Hotman, kurangin piknik, baca buku biar lo pinter. Karena ngomongan lo ngaco semua. Kalau duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, deket BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Ya, Gunung Parasultan di Dompup, PT Onto. Ya, 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa bayangkan. Tidak mau kalah saing dengan Bapak Firdaus Oiwono yang memiliki gunung 2 juta metrik ton yang mengandung uranium yang mampu menghidupkan 5.000 tahun manusia di bumi. Kami baru saja membeli gunung dengan 500 juta metrik ton yang mengandung uranium, kalsium, dan juga bubur sumsum. Gunung ini diperkirakan akan mampu menghidupkan masyarakat bumi sekitar 500 juta abad. Terima kasih. Kalau duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, deket BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Ya, Gunung Parasultan di Dompup, PT Onto. Ya, 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa bayangkan. Bang, seberapa kaya sih kau? Aku kak, aku punya gunung kak. Namanya Gunung Kangkung. Isinya kangkung semua. Kok ketawa pula kakak? Kakak tahu nggak gunung itu beribu-ribu hektar? Dan itu bisa menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun ke belakang kak. Jadi kakak jangan tanya seberapa kayanya aku. Nice. Dikit aja guys. Emang kerjaan abang apa? Saya itu lawyer kak. Saya itu ketum organisasi. Saya anak kaki 5. Saya wartawan. Dan saya rocker kak, rocker. Dan gitu, saya juga wartawan pak. Saya public figure. Dan satu nih yang kakak harus tahu, saya tidak pernah ya mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Tapi saya udah tercatat loh.
saya juga loh keturunan sultan. Dan satu yang harus kakak tahu, saya calon ketua MK. Udah gila dia guys. Jadi gunung itu, satu di Gunung Parung, itu tanah klien gue milik Prabu Raden Ngabeawan, cucu dari Raja Pajajaran dan Raja Banten. Ya, beliau nunjuk gue dengan keluarga sebagai pengacara, ya, keluarga beliau dengan beliau nunjuk gue sebagai pengacara untuk mengurus tanahnya seluas 110.000 hektar. Gitu loh, itu tanah yang tahap awal. Ada beberapa perponding atas nama beliau yang sudah ada penetapan pengadilannya, sudah ada putusan pengadilannya bahwa itu tanah beliau yang lokasinya di situ dan direkomendasi juga oleh BPN serta lurah dan camat di situ. Jadi itu sah milik beliau. Dari perumahan-perumahan yang ada di situ, yang di Parung dan Cilebut sekitarnya termasuk Kalisuren, itu harus segera menghubungi kami daripada kami gugat. Kasihan pembeli perumahannya, ya, mereka beli perumahan tahu-tahu perumahannya ilegal kan gitu, atau izinnya tidak ada, atau surat sertifikatnya nggak jelas kan gitu alas haknya. Itu walaupun mereka bikin sertifikat boleh kerjasama dengan BPN misalnya, oknum BPN, muncullah sertifikat, itu sertifikatnya nggak ada alas hak yang jelas, karena sertifikatnya harus ada alas hak surat dari klien kami. Makanya saran saya kepada perumahan yang ada di sekitar Kalisuren, Parung, ya, perumahan di Cilebut, segera bicara kepada kami. Kami bikinkan suratnya, biar benar-benar mereka bisa berjualan gitu loh, kita bisa berdagang. Bang, itu Bang, terkait dengan gunung apa emang daerah namanya gunung, Bang? bukan. Ini sebenarnya bukan gunung, itu penyebutan saya aja, bukit sebenarnya. Itu lebih ke bukit Parung. Dan itu ada kan di video saya kan, itu memang bukit dan surat-suratnya sampai ke situ. Ini alas haknya perponding sampai ke situ. Bang, terkait mengandung uranium yang bisa Kalau yang uranium itu beda. Itu di kampung saya di Bima dan Dompu. Kalau di Bima dan Dompu, pernyataan itu saya mengkutip dari pernyataan para ahli geologi yang telah statement bahwa di kampung saya Bima banyak gunung-gunung dan daratan itu mengandung uranium, emas, tembaga, mangan dan lain-lainnya. Jadi berdasarkan ahli geologi yang berbicara, lihat di YouTube. Sekarang dikelola oleh PT Sumbawa Timur Mining, ya, di wilayah Onto, di Kecamatan Huu Dompu, itu ada 2 juta metrik ton. Itu pun sudah diumumkan oleh Pak Jokowi. Dan semua tanah-tanah di Pulau Sumbawa itu sebagian besar itu tanah berdasarkan perponding atas nama Sultan Bima, ke wilayah Kesultanan Bima, yang dipimpin oleh kakek buyut saya sebagai Sultan Bima dulunya, Bima Dompu. Ya, Siapa namanya? ya Sultan Bima, Sultan semuanya banyak kan sultan sejarah gitu. Bang, terkait yang Makanya Sultan Bima itu julukin namanya Bumi Masa atau Bumi Monca. Bumi Masa atau Bumi Monca, Bumi Emas. Yang memegang kunci daripada dinominasi ini diakumulasi banyak banget dong, Bang. kalau dari satu kecamatan, kalau nilai tanahnya aja hampir 590 triliun. Satu kecamatan. Kalau emas ya, tapi kalau uranium dikali 1000. Kalau itu benar itu ada uranium berarti dikali 1000 karena harga emas dengan uranium itu kan diakumulatif 1000 kali lipat daripada harga emas. Jadi 500.000 triliun dikali 1000. Itu bisa menghidupkan masyarakat dunia ini di bumi ini selama 1000 tahun kalau semua kecamatan itu diambil hasil buminya. Itu saking kayanya Bima. Makanya Raja Bima itu julukannya Sultan Bumi Masa atau Raja Bumi Masa. berarti lebih kekayaan di Gunung Parung itu mau diperuntukkan untuk apa, Bang? Kabarnya buat pesantren, betul Bang? Gunung Parung itu enggak, kalau pesantren di tanah saya yang lain. Di tanah saya 3 raksa, saya punya tanah 3 hektar, saya bikin pesantren. Kalau di Gunung Parung itu, di wilayah Parung dan sekitarnya, akan saya legalkan perumahan-perumahan yang ilegal ya, yang belum izin kepada klien saya, dan gunungnya akan saya kerjasamakan dengan pemerintah untuk program ketahanan pangan Pak Prabowo. Gitu, rencananya seperti itu. Kalau sertifikatnya berarti ada Bang, bukti itu Bang. Untuk sementara ini perponding dan putusan pengadilan, ya, penetapan pengadilan dan putusan pengadilan. Sementara ini. Tapi belum ada sertifikatnya. Belum dong, kan sertifikat kalau ribuan hektar itu harus ada pemecahan-pemecahan. 10 hektar ke atasnya sudah ada PT yang mengelola. Makanya saya bilang serahkan ke pemerintah. Ya kan? Bagaimana pemerintah bisa mengelola bekerja sama agar klien kami juga dapat duit, ya kan? Pemerintah juga bisa menjalankan programnya dengan signifikan. Gitu loh. Berarti melebihi kekayaan Nah, ini dong garapan pemerintah tadinya. Kalau pemerintah numpang di kita PTPN numpang. Memang benar ada pernyataan dari BPN, dari kelurahan, pemerintah numpang sementara.
Numpang atau sewa? Numpang. Dan belum memberikan kontribusi kepada klien saya. Nanti bagaimana penanganannya? Sekarang kan PTPN itu kan menanam sawit dulunya kan. Sawitnya itu punya siapa? Kenapa sawitnya dibiarkan sekarang ini tidak produktif kan gitu di atas lahan klien saya? Dan itu akan menjadi bahan perbincangan saya dengan Menteri BPN dan Menteri BUMN nantinya. Kapan pemerintah numpang di tanah klien itu? Udah dari tahun berapa tahun? Udah lama. Ada pernyataannya, Bu. Ada dari tahun sekitar tahun 70-an.